Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi BET 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah, mahasiswa PPG Transformasi BET 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nomor peserta 91000083168082, NIM 21025228. Pada hari ini Kamis tanggal 15 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SP Muadalah Sanawiyah Mustofawiyah kelas 7 dengan mata pelajaran fikih materi Tohara. Sekian, wassalam, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Udah makan tadi? Sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dulu dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Kita absen dulu ya. Ya, Ibu. Lanida, Izzah Khalila, Mawaddah, Muhibbah, Miftahuzanna, Natra, Nurul Aziza, Nur Laila, Nur Aisyah, Reski Sapitri, Sangkot, Sayyatul Salimah, Saimah Putri, Wafik Aziza, Uswa, Yamini, Winda Jazila, Hikmah, Zahra Junior, Ummu Latifah. Semuanya hadir ya. Ya, Ibu. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kesatuan Indonesia, mari dulu kita nyanyikan lagu nasional yang dipimpin oleh ketua kelas. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil
makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pada teman-teman sekalian, silakan duduk. Adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang toharoh. Sebelum kita lanjut ke pelajaran kita, ada baiknya Ibu tanyakan dulu apa itu toharoh. Ada yang tahu? Ya, bersuci. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, meyakini prinsip tawazun dan tahawur wal iktibar sebagai ajaran Islam yang membentuk kesalahan individual dan kesalahan sosial dalam pemanfaatan air sebagai alat bersuci. Jadi kalau kita bersuci, itu yang paling awal kita gunakan adalah air. Kemudian membedakan pengertian bersuci dan membersihkan diri. Kemudian menyimpulkan dasar-dasar hukum bersuci berdasarkan ayat-ayat dan hadis. Toharoh itu asal artinya tadi bersuci. Bersuci itu ada yang bersuci dari najis dan juga bersuci dari najis. Bersuci dari najis maksudnya, yang dimaksud dengan najis adalah kotoran yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah. Contohnya najis seperti kotoran manusia, kotoran hewan, darah dan sebagainya. Kemudian yang disebut dengan hadas yaitu keadaan tidak suci atau yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan suatu ibadah. Itu yang terletak pada diri seseorang. Najis mughallaza atau disebut dengan najis berat. Najis berat ini contohnya seperti anjing dan juga keturunan dari keduanya, anaknya yang diperanakkan daripada keduanya. Seandainya anjing atau babi lahir anaknya daripada binatang yang suci, contohnya kambing, ya. Seandainya anak dari binatang yang dua tadi lahir bentuk binatang yang suci, itu pun juga digolongkan kepada najis karena dia sesuai dengan keturunannya, induknya. Ada yang tahu niat tayamum? Coba Rifa berdiri. Iya. Nawaitu tayammuma listibahati shalah fardu lillahi ta'ala. Iya. Tepuk tangan. Jadi ingat tadi tayamum ini kita hanya sebagai ganti daripada wudu. Ada syaratnya tidak ada air dan juga sedang berhalangan memakai air. Jadi untuk menambah pengetahuan kita tentang taharah tadi, Ibu buat dulu video ya. Silakan simak bersama. Sikap ini
dari najis dan hadas cara yang dilakukan oleh syariat Islam. Tadi sudah kita lihat bersama itu tentang cara-cara menghilangkan najis atau alat-alat yang bisa membersihkan diri dari najis atau menghilangkan najis atau membersihkan badan dari hadas. Tapi yang lebih utama dari yang kita tonton tadi, bahwa dalam bersuci itu yang kita pakai adalah air. Ibu buat tugas. Kemudian kalian ibu kelompokkan kepada beberapa kelompok. Coba dulu dibagi kelompoknya. Putar dulu sesuai kelompok masing-masing. Jadi 4 kelompok ya. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan yang kelompok keempat. Untuk tiap-tiap ketua kelompok akan mengambil tugasnya ke depan. Lihat dulu, dengarkan dulu penjelasan Ibu ya. Ini namanya lembar kerja peserta didik. Jadi di sini materi kita menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan tentang alat-alat bersuci. Tadi udah kita dengarkan bersama ya, udah Ibu jelaskan dan kita tonton bersama. Kelas berapa? Kita kelas 7. Kemudian ditulis nanti kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, ketiga, dan juga kelompok keempat. Tujuan kegiatan kita ini, melalui kegiatan kita ini, mudah-mudahan peserta didik diharapkan mampu mengamati sumber air di lingkungan sekolah, kemudian mengelompokkan jenis air yang dapat dan tidak dapat digunakan untuk bersuci, serta mencatat contoh alat bersuci selain air sesuai ketentuan yang ada di dalam PK. Kemudian lihat bagian B-nya, petunjuk pengerjaan. Yang pertama, kerjakan LKPD ini secara kelompok. Tadi udah ada kelompoknya ya. Kemudian lakukan pengamatan langsung di lingkungan sekolah sesuai arahan. Yang ketiga, diskusikan hasil pengamatan bersama anggota kelompok. Yang keempat, tuliskan jawaban dengan rapi dan jelas. Yang kelima, jika mengalami kesulitan, silakan bertanya kepada guru. Bisa kan? Harus aktif semua. Bisa dipahami semua kan? Bisa? Udah siap semua? Kalau udah siap,
Kita presentasikan tiap kelompok ke depan ya. Kelompok yang pertama persentase yaitu kelompok yang ke-1. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain dengarkan. Kami dari kelompok 1 kelas jurusan Maya akan mempresentasikan satu diskusi kami yang telah kami pada musim air yang hebat di lingkungan sekolah kami. Yang pertama ada air sungai, kondisi airnya jernih. Yang kedua air pancur, kondisi airnya jernih. Yang ketiga air parit, kondisi airnya berbau. Yang keempat air mineral, kondisi airnya jernih. Yang kelima air sumur, kondisi airnya jernih. Adapun air yang dapat digunakan untuk bersuci ialah air sungai, air mineral, air pancur, dan air sumur. Dan air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci adalah air parit. Contoh alat bersuci selain air adalah batu, dedaunan, dan plastik. Adapun kesimpulan dari kelompok kami bahwasanya air yang ada di sekitar lingkungan sekolah kami dapat digunakan untuk bersuci. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7 Sanawiyah ingin Presentasikan. Bagus. diskusi kami bahwasanya di lingkungan sekolah kami air yang kami alami ialah air Singolot, kondisi airnya air pancur, kondisi airnya jernih, air paret, kondisi airnya berbau, air sumur, kondisi airnya jernih. Air yang dapat digunakan untuk bersuci ialah air Singolot, air pancur, air sumur. Air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci ialah air paret. Alat bersuci selain air ialah batu, tisu, dedaunan. Dan kesimpulan dari hasil diskusi kami bahwa air yang kami temukan di lingkungan sekolah kami bisa digunakan untuk bersuci. Jika ingin beribadah, kita terlebih dahulu berwudu. Jika tidak ada air, kita bisa bertayamum. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 7 Sanawiyah akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Air yang di sekitar kami ialah air Singolot, kondisi airnya keruh. Yang kedua air pancur, kondisi airnya jernih. Yang ketiga air mineral, kondisi airnya jernih. Yang keempat air parit, kondisi airnya berbau. Air yang dapat digunakan untuk bersuci ialah air pancur, air Singolot, air mineral. Air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci ialah air sungai. Dan kemudian alat bersuci selain air ialah batu yang kering, dedaunan, dan bingkokos. Adapun kesimpulan dari kelompok kami yang telah kami diskusikan bersama bahwa sebelum melakukan ibadah kita harus bersuci dengan air yang suci lagi mensucikan, seperti berwudu. Kalau tidak ada air kita bisa bertayamum dengan menggunakan debu yang suci. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir persentase dari kelompok keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas jurusan saya kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang air yang sudah kami amati di kelas sekolah kami. Yang pertama, air hasil kondisinya jernih. Kedua, siwak kondisinya galuh. Yang ketiga, air mineral kondisinya jernih. Yang keempat, air plastik kondisinya bercampur. Yang kelima, air jembaran kondisinya berlaut. Adapun air yang dapat digunakan untuk bersuci, air pancur, air singolot, dan air mineral. Dan air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci, air pari dan air jembaran. Contoh alat bersuci selain air: pertama, 3 batu yang suci, yang kedua debu yang suci, yang ketiga ranting bawah. Dan adapun hasil diskusi dari kelompok kami bahwa air yang sudah kami amati ada yang bisa digunakan untuk bersuci dan yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian sebelum kita melaksanakan sesuatu ibadah, kita harus bersuci terlebih dahulu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak kami yang telah mempresentasikan kepadanya tiap kelompok. Semua jawaban yang disampaikan, Ibu lihat udah benar semua, udah bagus ya. Tapi ada sedikit Ibu jelaskan bahwa sumber air yang kita dapati di asrama itu ada yang berbeda-beda ya, sesuai dengan pengamatan masing-masing. Yang pertama tadi tentang air pancur, itu bisa dijadikan untuk bersuci. Ada air apa lagi tadi namanya? Air jemberan katanya, air jemberan. Itu tidak boleh dipakai untuk bersuci. Ada air singolot, itu termasuk air yang suci, mensucikan air sungai. Walaupun keadaannya keruh, tapi bisa dijadikan untuk bersuci. Yang jadi permasalahan Ibu dengar tadi tentang air mineral. Di asrama ada air mineral, di sini ada air mineral. Kemudian ada yang mengatakan tidak bisa dijadikan untuk bersuci. Kemudian kelompok yang lain tadi ada yang mengatakan boleh dijadikan untuk bersuci. Sebenarnya ada yang bisa jawab ke mana ini? Ada yang bisa menjawab tentang perbedaan pendapat tentang air mineral ini? Coba dulu, siapa yang bisa menjawab? Silakan. Nah, silakan berdiri. Mawaddah, silakan. Alasannya kenapa tidak bisa digunakan? Yang lain silakan duduk, tepuk tangannya. Yang lain pendapatnya ada lagi? Coba silakan dulu ya, Lanida. Keraskan dulu suaranya. Silakan dulu. Jadi sebenarnya air mineral itu yang ada di asrama digolongkan kepada air yang suci, mensucikan. Kenapa tidak boleh dipakai untuk berwudu? Karena itu dihususkan untuk air minum. Tapi kalau keadaannya sebenarnya boleh dijadikan untuk bersuci dan dia mensucikan. Untuk selanjutnya Ibu buat untuk tugas individu lah, untuk tugas perorangan. Ketua kelas coba dibagi sama kawannya.
Silakan dikerjakan ya. Lihatlah jawaban yang paling benar sesuai yang kita pelajari tadi. Sekian dulu pertemuan kita untuk hari ini. Di pertemuan selanjutnya kita membahas tentang sholat. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Sekianlah dulu pertemuan kita untuk hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.